Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini lanjutan kitab Aqidah Islamiyah. Dan sudah sampai ke sifat sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Sin. Ma makna sam'i wa ma daliluhu. Soal, bermula apa itu makna sama? Wa ma daliluhu, dan apa itu dalilnya sama. Nah, ini sifat Allah tentang sama. Allah itu maha mendengar. Apa arti sama dan apa dalilnya? Jim jawab. Maknahu kashful masmu'at. Bermula maknanya sama itu kashful masmu'at. Terbuka segala yang didengarkan. Jadi masmu'at, segala yang bisa didengarkan, semuanya terbuka bagi Allah. Artinya Allah mendengar segala macam suara, baik suara besar, suara gede, suara bisik-bisik, bahkan lintasan pikiran kita Allah mendengarnya. Nih, fallahu yasma'u min ghairi uzunin aw simakhin. Maka bermula Allah Subhanahu wa taala itu yasma'u, mendengarnya Allah, min ghairi uzunin, dari ketiadaan pakai telinga, au simakhin atau gendang telinga. Jadi Allah itu mendengar bukan dengan telinga, bukan dengan segala macam alat yang ada dalam kuping seperti kita. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Jadi kita nggak tahu bagaimana cara Allah mendengar. Yang pasti Allah mendengar segalanya. Wa daliluhu annahu law kana asamma lakana naqisan. Bermula dalilnya sama itu annahu, bahwa sungguhnya Allah law kana asamma, jikalau ada yanya Allah itu tuli, asamma, lakana naqisan, sungguh ada yanya Allah itu kurang. Walau kana naqisan lakana hadisan, dan jikalau ada yanya Allah itu yang kurang, lakana, sungguh ada yanya Allah itu yang hadis baharu. Wa hadza batilun, dan bermula ini itu batil. Jadi ini dalil akalnya. Apa dalil secara akli kalau Allah itu maha mendengar? Ya, jadi dalilnya begini, karena mendengar itu sifat sempurna. Jikalau Allah tidak bisa mendengar, berarti Allah tuli. Kalau tuli itu satu kekurangan. Kalau Allah kurang, sama seperti kita makhluk orang. Dalam kehidupan juga orang yang tidak bisa mendengar itu memiliki sifat kurang. Kalau Allah kita bilang tidak mendengar, berarti Allah sama kurang seperti kita. Wa hadza batilun, ini batil. Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil nakli, dalil Al-Qur'an. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Am yahsabun, apakah mereka mengira, anna, bahwa sungguh kami itu la nasma'u, tidak kami dengar, sirrahum, akan sir mereka, wa najwahum, dan akan bisik-bisik mereka. Bala, benar kami mendengarnya, wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan bermula segala rasul-rasul kami, ladaihim, pada sisi mereka itu, yaktubun, senantiasa mereka menuliskan. Jadi begini, ini surat Az-Zukhruf ayat 80, Allah menyatakan, am yahsabuna anna la nasma'u, apakah mereka mengira, manusia mengira bahwa kami tidak mendengar, kata Allah, sirrahum, akan sir mereka. Sir ini bisa diartikan sesuatu yang melintas dalam pikiran kita yang belum kita ucapkan. Yang melintas isi pikiran kita yang belum kita ucapkan namanya sir. Bisa juga sir ini artinya rahasia, sesuatu yang kita sampaikan kepada orang lain di tempat rahasia, di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Itu juga bisa kita artikan sebagai sir. Apakah mereka mengira kami tidak mendengar lintasan pikiran mereka atau apa yang mereka rahasiakan? Wa najwahum, dan bisik-bisik mereka. Najwa itu bisik-bisik, sesuatu yang diucapkan tapi secara kecil ketika kita berbisik kepada teman kita. Nah, bala, kata Allah. Jadi bala ini maksudnya benar kami mendengarnya, kata Allah.
Allah mendengar rahasia kita, segala yang terlintas dalam pikiran kita dan bisik-bisik kita, Allah mendengarnya. Wa rusuluna, dan bermula segala utusan kami, malaikat maksudnya di sini. Malaikat-malaikat kami ladaihim, di hadapan mereka, mengikuti mereka kemana mereka pergi. Malaikat yang ditugaskan untuk menulis segala amal makhluk. Wa rusuluna, dan malaikat-malaikat kami, utusan-utusan kami pada hadapan mereka, di sisi mereka itu yaktubun, senantiasa mereka malaikat itu menulis apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, semuanya ditulis. Yaktubun itu menunjukkan istimrar, tetap senantiasa di sekitar kita itu ada malaikat yang memantau kita, menulis segala ucapan kita, segala perbuatan kita, semuanya ditulis. Jadi ini dalilnya bahwa Allah mendengar. Nasma'u sirrahum wa najwahum. Jadi pendengaran Allah itu takluk terhubung dengan segala yang bisa didengarkan. Artinya menyangkut dengan suara, karena pendengaran itu menyangkut dengan suara kalau manusia. Begitu juga Allah. Allah bisa mendengar segala hal yang menyangkut dengan pendengaran. Ini di sini. Jadi di tempat lain kalau kita baca kitab Imam Sanusi menyatakan pendengaran Allah atau sama Allah ini menyangkut dengan segala yang maujud, baik suara ataupun bukan suara. Artinya menurut Imam Sanusi, Allah bisa mendengar suara kita, juga bisa mendengar zat kita. Segala benda-benda Allah bisa mendengarnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, segala yang menyangkut dengan pendengaran, suara, yang menyangkut dengan penglihatan, ya segala benda-benda yang bisa dilihat. Kalau di sini kita lihat pendengaran Allah itu menyangkut dengan segala masmuat, dengan segala yang bisa didengarkan. Artinya Allah bisa mendengar segala yang menyangkut dengan suara-suara. Itu. Kemudian sin. Ma maknal basari wa ma daliluluhu. Bermula apa itu makna basar dan apa itu dalilnya basar. Basar. Allah melihat. Apa maksud Allah melihat? Jawab. Maknahu kashful mar'iyat. Bermula maknanya basar itu kashful mar'iyat. Terbuka segala hal yang menyangkut dengan penglihatan. Kashful mar'iyat. Terbuka segala hal yang bisa dilihat. Segala hal yang berhubungan dengan penglihatan itu bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau penglihatan itu, kalau kita manusia yang menyangkut dengan mata, ya segala benda-benda. Suara tidak menyangkut dengan mata. Kita nggak bisa melihat suara, tapi kita mendengar suara. Nah, di sini juga sifat Allah basar itu terhubung dengan segala yang bisa dilihat, bukan terhubung dengan suara. Bermula maknanya basar itu kashful mar'iyat, terbuka segala yang dilihat. Allah bisa melihat apapun. Fallahu yubsiru min ghairi ainin wala hadaqatin. Maka bermula Allah Subhanahu wa taala itu yubsiru, melihat ianya Allah min ghairi ainin. Min ghairi ainin, bukan dengan mata. Wala hadaqah, bukan pula dengan biji mata. Jadi Allah berbeda dengan makhluk. Kalau kita makhluk melihat dengan mata, dengan bola mata, dengan lensa segala macam. Allah tidak melihat dengan hal-hal seperti itu. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah. Sebagaimana Allah menciptakan sesuatu bukan dengan alat seperti kita pakai tangan, pakai palu, gergaji segala macam. Jadi Allah menciptakan sesuatu bukan dengan alat. Begitu juga Allah melihat bukan dengan mata, dengan biji mata dan seterusnya. Wa daliluhu annahu law kana a'ma lakana naqisan. Bermula dalilnya basar itu bahwa sungguhnya Allah law kana a'ma, jikalau ada yang Allah itu yang buta, lakana naqisan, sungguh ada yang Allah itu kurang. Kalau kita bilang Allah tidak bisa melihat, berarti Allah buta. Buta itu sifat kurang. Kalau Allah kurang berarti sama dengan kita. Nah, berarti secara otomatis Allah itu tidak kurang. Allah itu tidak a'ma, tidak buta. Walau kana naqisan lakana hadisan. Jikalau ada yang Allah itu yang kurang, lakana hadisan, sungguh ada yang Allah itu baru seperti kita. Wa hadza batilun, dan bermula ini itu batil. Kita bilang Allah kurang sama seperti kita itu batil. Maka batil pula Allah itu a'ma. Yang benar apa? Allah itu punya sifat basar, melihat. Dalilnya apa?
Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada misal, tidak ada yang menyerupai Allah itu sesuatu apapun. Syai'un sesudah nafi itu umum, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyamai Allah itu sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dianya Allah itu as-sami', maha mendengar, wal al-basir lagi yang maha melihat. Jadi Allah maha mendengar segala suara, Al-Basir maha melihat segala yang bisa dilihat. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan dua sifat, ada sami, ada basir. Berarti sama dan basar dua sifat yang berbeda yang sebut pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah maha mendengar, Allah mendengar segala doa orang yang berdoa, maka Allah mengabulkannya. Allah melihat segala perbuatan hambanya, maka pula Allah akan membalasnya. Wallahu a'lam bishawabil marji wal ma'ab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.